Sebelah sini, Pak. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life. Halo Sobat Bisnis LJR, ketemu lagi dengan saya Yasmin. Sudah lama banget kan gak ketemu saya di channel YouTube-nya LJR. Nah, kali ini kita akan ada sesi tanya jawab dengan satu narasumber kita yang sudah lama gak muncul nih. Di sini hadir bersama kita Pak Frans Turisno selaku manajer dari Departemen Fleet Management. Pak Tur, apa kabar? Baik, Bu. Alhamdulillah udah lama nggak terlihat. Pak Tur kemana aja? Ya, Bu, saya kemarin-kemarin itu oleh manajemen diperbantukan untuk mengontrol semua cabang yang berada di Kalimantan dan Jawa. Begitupun dengan NTT termasuk Denpasar, Bu. Oke, luar biasa ya Pak Tur ya. Iya. Keliling cabang LJR sambil keliling Indonesia ya Iya. Pak Tur. Alhamdulillah. Nah Pak Tur, saya mau sedikit mengganggu waktu Pak Tur nih kali ini. Boleh ya Pak ya? Pertanyaan apa lagi nih, Bu? Ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan Pak terkait dengan pengadaan armada CCP di LJR Logistik. Oh ya, tentu, Bu. Itu terobosan kami yang terbaru. Oke. Terobosan kami. Oke, berarti saya siap ya Pak untuk bertanya nih. Siap, Iya Bu, ya, siap, Pak. siap. Nah, Pak Turisno, ngomong-ngomong terkait dengan armada CCP, ini saya ada beberapa pertanyaan yang mau saya ajukan ke Pak Turisno. Boleh ya Pak ya? Ya, dengan senang hati, Bu. Selama sepengetahuan saya bisa saya jawab, ya saya akan jawab pertanyaan dari Ibu. Gitu, Bu. Oke, baik Pak Turisno, terima kasih. Nah, pertanyaan pertama nih Pak. Apa faktor utama yang mendasari keputusan untuk menambah armada CCP pada kuartal ini, Pak? Baik, Bu Yasmin. Jadi perlu saya jelaskan bahwa penambahan armada chiller itu dilakukan perusahaan karena meningkatnya permintaan pelanggan terkait pengiriman barang produk bersuhu dingin dari plus 32 derajat Celcius ke minus 22 derajat Celcius serta proyeksi pertumbuhan bisnis. Jadi selain dari itu, penambahan unit CCP ini itu bertujuan meningkatkan kapasitas distribusi, menjaga ketepatan waktu pengiriman barang maksud saya, dan memberi fleksibilitas operasional agar mampu memenuhi kebutuhan pelanggan secara optimal. Oh, gitu ya Pak Turisno ya. Berarti sudah harus dipenuhi segera ya Pak ya. Oke, baik Pak. Nah, Pak izin saya lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak ya. Nah, bagaimana proyeksi peningkatan volume pengiriman atau service level agreement setelah armada chiller ini beroperasi Pak? Baik, Bu, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus. Jadi dengan bertambahnya armada chiller, itu kapasitas pengiriman barang diproyeksikan meningkat sehingga lebih banyak order yang dapat kami layani. Adapun dampaknya adalah peningkatan pencapaian SLA, ketepatan waktu pengiriman, serta berkurangnya resiko keterlambatan akibat keterbatasan unit ini, Bu. Oke, baik Pak Turisno, berarti ada dampak positif pastinya ya Pak yang akan dirasakan atau didapatkan ya dari penambahan atau pengadaan armada chiller ini ya Pak ya. Oke, baik Pak Tur, untuk pertanyaan selanjutnya nih ya. Apakah penambahan armada ini akan dialokasikan untuk rute, area distribusi atau klien spesifik tertentu Pak? Baik, Bu. Jadi di sini prioritas alokasi armada CCP akan disesuaikan dengan kebutuhan operasional saja dulu, ya, terutama pada area-area dengan volume pengiriman yang barang yang tinggi dan pelanggan yang membutuhkan distribusi produk bersuhu dingin. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk kedepannya alokasi yang tetap bersifat fleksibel mengikuti perkembangan bisnis dan kebutuhan pasar, Bu. Oke, baik Pak Turisno, berarti saat ini diberdayakan untuk pemenuhan pengiriman produk-produk farmasi ya Pak ya, yang pastinya membutuhkan suhu dingin ya.
atau tetap terjaga untuk kualitas suhunya. Dan tidak tertutup kemungkinan berarti ya Pak untuk nanti ada new segment yang mungkin membutuhkan distribusi dengan menggunakan armada sealer ini ya Pak Tur ya. Oke, baik. Saya lanjut ya Pak Tur untuk pertanyaan berikutnya nih. Apakah ada pembaruan teknologi pendingin atau cooling system atau spesifikasi kapasitas pada unit baru ini dibandingkan dengan armada CCP yang sudah ada sebelumnya? Jadi benar Bu, ya armada baru menggunakan sistem pendingin yang lebih dingin antara suhu plus 32 derajat Celcius sampai dengan suhu minus dari 22 derajat Celcius. Jadi agar lebih stabil dalam menjaga suhu sesuai standar keinginan pelanggan. Selain dari itu, terdapat peningkatan pada kapasitas muatan serta fitur pendukung untuk meningkatkan keandalan operasional kita. Wah, mantap ya Pak Tur ya. Nah Pak Tur, pertanyaan berikutnya nih. Bagaimana estimasi lead time dari proses kedatangan unit hingga armada sepenuhnya siap Pak dari proses legalitasnya seperti STNK, KIR, sertifikasi suhunya, sampai siap beroperasi di lapangan Pak? Ya tentu Bu ya. Jadi setelah unit kami terima itu kami melakukan beberapa proses registrasi seperti STNK, KIR, sertifikat suhu, dan pemasangan GPS. Inspeksi teknis serta uji fungsi. Itu seluruh proses diperkirakan memerlukan beberapa hari hingga armada dinyatakan siap beroperasi secara legal dan aman. Oke, baik Pak Turisno, berarti sudah bisa dikatakan siap secara standarnya sebelum digunakan ya Pak Tur ya. Oke, baik. Selanjutnya nih Pak, bagaimana terkait prosedur mitigasi atau SOP operasional jika terjadi malfungsi atau ketidaksesuaian pada mesin sealer di tengah perjalanan untuk memastikan produk klien ini tidak rusak? Jadi ya Bu Yasmin ya, itu jika terjadi hal-hal yang yang kita tidak prediksi sebelumnya, itu driver wajib segera melaporkan kejadian kepada tim operasional kami. Nah, selanjutnya dilakukan pengecekan awal, koordinasi dengan teknisi, dan apabila diperlukan dilakukan penggantian armada atau perpindahan muatan ke unit cadangan, itu seluruh proses diprioritaskan untuk menjaga suhu produk tetap sesuai standar pelanggan. Berarti sudah ada SOP untuk penanganan tanggap darurat di jalan ya Pak ya. Nah, next question nih Pak. Apakah sistem tracking GPS dan sensor pemantauan suhu atau temperatur logger yang digunakan sudah terintegrasi langsung dengan sistem monitoring operasional kita sendiri? Ya, tentu. Armada baru ini, Bu Yasmin, itu telah dilengkapi GPS tracking dan temperatur logger yang dapat dipantau secara real time oleh tim operasional kami. Sistem ini memudahkan memonitoring posisi kendaraan tentu, suhu muatan, serta memberikan notifikasi apabila terjadi penyimpangan atau error. Ya contohnya ya, tiba-tiba mesin pendingin mati atau tidak berfungsi. Nah, apa tindakan kita? Tentu segera mencari ya di mana bisa ada genset untuk bantu pendinginan begitu kira-kira ya. Baik Pak Tur, berarti sudah terpantau juga ya secara sistem di Traffic Management Center ya Pak ya. Nah, untuk kompetensi secara teknis sendiri nih Pak, apakah ada kompetensi teknis atau sertifikasi spesifik apa yang menjadi syarat wajib bagi driver untuk mengoperasikan armada CCP chiller ini Pak? Jadi driver maksudnya selain daripada wajib memiliki SIM B1, juga driver wajib mengetahui apa daripada ketentuan-ketentuan suhu yang sudah tertera di dashboard. Ya, jadi memang driver harus selalu memastikan kondisi temperatur di box. Ya,
dan memenuhi SOP cold chain, mampu mengoperasikan unit chiller, memahami prosedur penanganan, prosedur bersuhu dingin yang seperti tadi saya katakan ya, serta mengikuti pelatihan keselamatan berkendara dan penanganan kondisi darurat. Oke, baik Pak Turisno. Nah, pertanyaan terakhir nih ya Pak ya. Apakah diperlukan perancangan program pelatihan atau penyegaran atau refreshment training Pak terkait dengan SOP penanganan suhu barang, operasional mesin pendingin, atau kebersihan armada atau dari sisi higienisnya Pak sebelum unit ini resmi beroperasi? Benar Bu ya. Jadi sebelum armada beroperasi secara menyeluruh, nah tentu seluruh driver dan personal terkait mengikuti pelatihan peraturan mengenai SOP operasional chiller atau pengaturan terkait pengaturan suhu, penggunaan mesin pendingin dan kebersihan armada ya. Jadi penanganan produk serta simulasi penanganan kondisi darurat tujuannya agar seluruh operasional berjalan sesuai standar kualitas dan keamanan pelanggan. Oke, baik Pak Turisno. Berarti kita sudah ready nih ya Pak ya untuk mendistribusikan barang farmasi dengan menggunakan armada CCP yang sudah kita punya ya Pak. Tapi tidak tertutup kemungkinan juga berarti ya Pak Tur ya, kita siap menerima new segment nih. Misalnya ada kebutuhan pengiriman bahan-bahan bersuhu dingin ya, bahan baku bersuhu dingin, misalnya daging beku, es krim, atau sayur-sayuran yang membutuhkan suhu dingin ya Pak Tur ya, bisa ya? Ya tentu Bu, itu sangat terbuka bagi mana-mana pelanggan yang itu pasti akan kita layani ke depannya tentu ya Bu. Oke, siap Pak Tur. Semangat ya Pak Tur ya. Ya Bu. Oke, baik Sobat Bisnis LJR, demikian sesi tanya jawab saya dengan Pak Frans Turisno selaku manajer Departemen Fleet Management. Nah, kami harapkan di kemudian hari ya Pak, ada terobosan baru apa lagi nih Pak? Iya Di Bu, sisi saat armada. ini saya lagi memikirkan terkait peraturan pemerintah yang mengharuskan pemakaian biosolar B50 ya Bu. Jadi Oh, tentu ya. ya itu yang akan kami pikirkan karena semua armada kami tentu pasti ada penyetelan yang tertentu Bu. Oke, baik, jadi sudah siap untuk bermigrasi ke Siap. Biosolar B50 ya Pak Ya, ya. tentu. Kita dukung green logistik juga ya Pak Iya. ya. Oke, baik, demikian sesi wawancara saya untuk kali ini. Kita jumpa kembali Sobat Bisnis LJR di sesi yang akan datang. Terima kasih.